Berapa lama Anda sudah menunggu kabar yang benar-benar pasti soal rapel dan kenaikan gaji pensiunan ASN, TNI, dan Polri? Setiap hari berita berseliweran, ada yang bilang segera cair. Ada yang menyebut masih disiapkan. Dan tidak sedikit yang membuat para pensiunan semakin bingung karena informasinya berubah-ubah. Namun, siang ini untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir muncul penjelasan yang disebut langsung dalam rangkaian rapat internal pemerintah dan update resmi dari Kemenk yang akhirnya memberikan gambaran paling jelas tentang kapan dana rapel akan dicairkan dan bagaimana mekanisme kenaikan gaji pensiunan tahun ini akan dijalankan. Banyak pensiunan mengeluhkan bahwa informasi yang beredar di media sosial sering tidak lengkap. Bahkan ada yang sengaja dilebih-lebihkan demi mengejar tontonan. Padahal sebagai mantan ASN, anggota TNI atau Polri, Anda berhak mendapatkan informasi yang akurat, tidak dipelintir, dan benar-benar berdasarkan perkembangan kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah. Itulah sebabnya penjelasan yang disampaikan Menko siang ini menjadi titik balik penting. Bukan sekedar rumor, tetapi rangkuman dari proses panjang penyusunan anggaran dan penyesuaian fiskal yang selama ini berjalan di belakang layar. Dan inilah bagian yang paling membuat banyak pensiunan akhirnya merasa lega. Pemerintah tidak hanya membahas jadwal pencairan rapel, tetapi juga menyampaikan update mengenai efektivitas kenaikan gaji pensiunan, termasuk bagaimana perhitungannya, berapa estimasi tambahan yang mungkin diterima, dan apa saja faktor yang mempengaruhi kecepatan pencairan di Taspen maupun Asabri. Dengan kata lain, penjelasan ini bukan sekadar akan cair, melainkan kapan, bagaimana, dan apa yang harus disiapkan para pensiunan agar tidak ada yang terlewat. Jadi kalau Anda selama ini menunggu kabar yang benar-benar bisa dipercaya, bukan prediksi kosong, bukan asumsi, tetapi rangkuman informasi aktual yang digali dari penjelasan resmi dan perkembangan administratif pemerintah, maka inilah saatnya. Siang ini menjadi momen yang akan menjawab banyak pertanyaan yang sudah lama Anda simpan. Apakah rapel benar-benar cair dalam waktu dekat? Bagaimana teknis kenaikan gaji pensiunan tahun ini? Dan langkah apa yang sedang dilakukan pemerintah agar prosesnya tidak lagi tertunda? Saat kita mulai masuk lebih dalam ke penjelasan yang disampaikan siang ini, satu hal jelas. Pemerintah sudah melihat keresahan para pensiunan sejak beberapa bulan terakhir, terutama karena kondisi ekonomi sedang tidak menentu dan banyak kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda. Itulah mengapa pembahasan tentang rapel dan kenaikan gaji pensiunan bukan lagi sekadar agenda rutin tahunan, tetapi berubah menjadi prioritas yang benar-benar diperhatikan di tingkat kementerian. Menke menegaskan bahwa tahap demi tahap sudah mulai beres. Mulai dari penghitungan ulang kebutuhan anggaran, finalisasi alokasi APBN, hingga memastikan Taspen dan Asabri bisa menjalankan teknis pencairannya dengan rapi ketika hari H itu akhirnya tiba. Karena jujur saja, tanpa koordinasi yang kuat, pencairan seperti ini bisa berantakan dan menimbulkan kekacauan di lapangan. Inilah yang membuat penjelasan hari ini terasa berbeda dibandingkan update-update sebelumnya yang hanya memberi gambaran umum. Siang ini ada kesan bahwa pemerintah akhirnya masuk pada fase eksekusi, bukan hanya penyusunan konsep, dan fase inilah yang benar-benar ditunggu banyak pensiunan. Selama ini, banyak dari Anda yang bertanya-tanya, apakah kenaikan gaji benar-benar akan diwujudkan mengingat beberapa kali terjadi revisi perhitungan dan dinamika fiskal yang cukup menantang. Namun, Menkeu menekankan bahwa kalau pemerintah sudah menyentuh pembahasan internal soal tanggal dan simulasi pencairan, itu artinya program ini bukan lagi wacana, tetapi tinggal menunggu finalisasi teknis. Yang menarik, penjelasan hari ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah ingin menghindari kesalahan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, di mana informasi tidak seragam dan menimbulkan kebingungan di kalangan pensiunan. Ada banyak pensiunan yang merasa seolah dibiarkan menebak-nebak, padahal mereka berhak mendapatkan informasi yang jelas dan terstruktur. Karena itulah Menk memastikan bahwa data yang digunakan untuk penghitungan rapel dan kenaikan gaji sudah sinkron dengan data kepegawaian di kementerian asal. Sehingga tidak ada lagi kasus keterlambatan pencairan hanya karena masalah administrasi.
Semua ini dilakukan agar ketika dana cair nanti tidak ada lagi pensiunan yang harus bolak-balik mengurus dokumen tambahan hanya karena data di sistem belum diperbarui. Dan kalau kita bicara soal pencairan, perlu dipahami bahwa prosesnya memang melibatkan banyak tahapan. Ada perhitungan kebutuhan anggaran berdasarkan golongan pensiun, ada verifikasi jumlah penerima, dan ada juga proses sinkronisasi antara pemerintah pusat dan lembaga pengelola dana pensiun seperti Taspen dan Asabri. Disinilah sering terjadi keterlambatan yang tidak terlihat di permukaan karena proses back-end ini benar-benar memakan waktu. Namun dari yang disampaikan siang ini, tampaknya hampir semua tahapan itu sudah memasuki fase akhir. Pemerintah tinggal memastikan bahwa pencairan dilakukan serentak atau sesuai gelombang agar tidak mengganggu sistem pembayaran reguler bulanan. Banyak pensiunan mungkin masih bertanya-tanya kenapa pemerintah tidak langsung mengumumkan tanggal pasti saja. Jawabannya cukup logis karena pemerintah tidak ingin mengulang kesalahan dengan memberikan tanggal sebelum semua perangkat teknis siap. Pengalaman beberapa tahun lalu menunjukkan bahwa jika pemerintah tergesa-gesa mengumumkan jadwal tanpa kesiapan teknis, maka potensi molornya pencairan semakin besar. Jadi, yang dilakukan hari ini adalah mengonfirmasi kerangka waktunya, memastikan bahwa pencairan berada dalam rentang waktu tertentu yang sangat dekat, dan memberikan gambaran mengenai berapa lama proses administrasi terakhir ini akan diselesaikan. Dengan kata lain, siang ini bukan pengumuman kosong, tapi penegasan bahwa pencairan tinggal menunggu tanda tangan final. Jika kita berbicara lebih dalam tentang rapel, banyak yang tidak menyadari bahwa rapel sebenarnya merupakan hasil dari selisih gaji lama dengan gaji baru berdasarkan kenaikan yang disetujui pemerintah. Inilah kenapa nilainya bisa cukup besar, terutama jika kenaikan gaji berlaku mundur. Dan Menkeu hari ini menegaskan bahwa mekanisme itu tetap berlaku. Artinya, jika pemerintah menyetujui kenaikan gaji pensiunan yang berlaku terhitung sejak bulan tertentu, maka selisih dari bulan tersebut hingga bulan pencairan akan dirapelkan dan masuk bersama pembayaran tambahan. Ini tentu menjadi kabar baik bagi banyak pensiunan yang sudah berharap-harap cemas menunggu kabar seperti ini sejak lama. Selain itu, siang ini juga dijelaskan bahwa kenaikan gaji pensiunan tahun ini tidak hanya mempertimbangkan inflasi, tetapi juga mempertimbangkan daya beli pensiunan yang semakin tertekan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah terlihat ingin memberikan ruang napas, terutama bagi pensiunan yang berada di golongan rendah, karena apapun kenaikan harga saat ini sangat terasa bagi mereka. Ini memperlihatkan bahwa kebijakan kenaikan gaji kali ini tidak hanya berdasarkan angka-angka statistik, tapi ada pertimbangan kemanusiaan yang lebih kuat. Di bagian lain penjelasan, Menko memaparkan bahwa proses sinkronisasi data kini jauh lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena sistem digital yang mulai terstandarisasi. Salah satu masalah yang dulu sering membuat pencairan rapel tertunda adalah ketidaksesuaian data antara kementerian asal dan lembaga pembayaran pensiun. Namun dengan sistem terbaru, proses verifikasi data kini dilakukan secara otomatis dan menyeluruh. Inilah yang membuat pemerintah lebih percaya diri bahwa pencairan bisa dilakukan tanpa hambatan besar. Dan bagi pensiunan, hal ini tentu merupakan angin segar, karena selama ini banyak dari Anda yang merasa kerepotan hanya karena kesalahan data yang bahkan bukan kesalahan Anda. Tidak hanya itu, pemerintah juga menekankan bahwa Taspen dan Asabri sudah mendapatkan arahan untuk mempercepat proses teknis di lapangan. Mereka diminta memastikan bahwa sistem pembayaran tidak mengalami gangguan meskipun jumlah transaksi akan melonjak saat pencairan rapel dilakukan. Karena itu, lembaga-lembaga tersebut sudah melakukan uji coba sistem dan simulasi pencairan untuk memastikan semuanya berjalan mulus. Ini penting karena kalau tidak dipersiapkan dengan matang, lonjakan transaksi bisa membuat sistem down dan menyebabkan keterlambatan yang tidak perlu. Dengan memastikan kesiapan ini sejak awal, pemerintah ingin menjamin bahwa pensiunan menerima dana tepat waktu tanpa hambatan teknis. Yang tidak kalah penting adalah pembahasan tentang keadilan dalam penyaluran kenaikan. Banyak pensiunan yang selalu bertanya apakah kenaikan gaji ini berlaku merata atau dihitung berdasarkan golongan masing-masing.
Penjelasan siang ini menegaskan bahwa kenaikan tetap mengikuti skema proporsional. Artinya, golongan yang lebih rendah tetap mendapatkan perhatian khusus dengan persentase kenaikan yang memastikan daya beli mereka tidak semakin menurun. Pemerintah menyadari bahwa pensiunan di golongan bawah adalah kelompok yang paling tertekan secara ekonomi. Sehingga kebijakan kali ini tidak hanya mengikuti pola lama, tetapi mencoba memberikan pendekatan yang lebih adil. Ketika penjelasan mengenai alur anggaran disampaikan, terlihat jelas bahwa pemerintah sudah melakukan penyesuaian fiskal dengan cermat. Tahun ini merupakan salah satu tahun dengan tekanan keuangan yang cukup besar. Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan hak-hak pensiunan tidak diabaikan. Itulah kenapa pembahasan kenaikan gaji pensiunan selalu dipasangkan dengan peninjauan ulang anggaran belanja negara. Pemerintah ingin memastikan bahwa kenaikan ini tidak mengganggu program prioritas lain, tetapi tetap bisa dilaksanakan tepat waktu. Dan dari penekanan Menko, kita bisa melihat bahwa keputusan untuk memberikan kenaikan sudah matang dan bukan keputusan spontan. Yang membuat penjelasan hari ini begitu meyakinkan adalah bagaimana pemerintah menjelaskan alasan keterlambatan komunikasi selama ini. Menkeu menyampaikan bahwa jika informasi belum diumumkan sebelumnya, itu bukan karena pemerintah menunda-nunda, tetapi karena mereka ingin memastikan semua data benar sebelum memberikan penjelasan publik. Mereka tidak ingin mengulang kejadian ketika informasi diumumkan terlalu cepat sehingga ketika ada revisi, para pensiunan menjadi bingung dan kecewa. Dengan pendekatan baru ini, pemerintah memastikan bahwa apa yang diumumkan siang ini adalah gambaran yang sudah mendekati final dan tidak akan banyak berubah lagi. Salah satu bagian yang cukup menarik dari penjelasan ini adalah fokus pada transparansi. Pemerintah tampak sangat ingin menghindari tumbuhnya informasi liar di masyarakat. Selama ini banyak konten di media sosial yang memberikan janji berlebihan mengenai pencairan rapel padahal tidak memiliki dasar resmi. Siang ini, Menkeu tampak ingin mengakhiri ruang untuk spekulasi semacam itu. Dengan memberikan gambaran jelas, pemerintah berharap para pensiunan mendapatkan pegangan yang kuat dan tidak lagi mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat. Ini penting karena informasi palsu sering membuat banyak pensiunan merasa dikecewakan atau bahkan tertipu oleh pihak tertentu. Selain itu, penjelasan yang disampaikan siang ini juga menyoroti bahwa pencairan rapel dan kenaikan gaji merupakan salah satu bentuk penghargaan pemerintah terhadap jasa para pensiunan ASN, TNI, dan POLRI. Pemerintah menyadari bahwa Anda semua pernah mengabdikan diri selama puluhan tahun menjaga sistem pemerintahan, keamanan, dan ketertiban negara ini. Karena itu, ketika kondisi ekonomi sedang tidak stabil, pemerintah merasa berkewajiban memberikan perhatian khusus kepada para pensiunan yang mungkin tidak lagi memiliki pemasukan lain selain uang pensiun bulanan. Dan penghargaan itu salah satunya diwujudkan melalui kebijakan kenaikan gaji yang kini memasuki tahap pencairan. Ketika membahas soal teknis pembayaran, pemerintah juga menjelaskan bahwa semua pencairan akan dilakukan melalui rekening pensiunan masing-masing. Seperti biasa, tidak ada perubahan mekanisme sehingga para pensiunan tidak perlu melakukan pendaftaran ulang atau datang ke kantor layanan Taspen atau Asabri kecuali ada masalah khusus dengan data pribadi. Ini dilakukan agar pencairan berjalan lebih cepat dan tidak membebani para pensiunan yang mungkin sudah lanjut usia atau tinggal di daerah yang jauh dari kantor layanan. Pemerintah ingin memastikan bahwa proses pencairan ini benar-benar memudahkan pensiunan, bukan malah menambah beban. Jika melihat penjelasan lengkap siang ini, satu hal yang bisa kita simpulkan adalah bahwa pencairan rapel dan kenaikan gaji pensiunan hanya tinggal menunggu momen pengumuman final. Semua proses administratif sudah hampir selesai, sistem teknis sudah disiapkan, dan pemerintah sudah menegaskan komitmennya. Yang perlu dilakukan pensiunan saat ini hanyalah menunggu notifikasi resmi dari pemerintah atau lembaga pembayaran pensiun. Dan karena proses ini sudah memasuki tahap akhir, penantian itu tidak akan lama lagi.
Dengan semua penjelasan ini, kita akhirnya bisa melihat gambaran yang jauh lebih jelas. Tidak ada lagi ruang untuk spekulasi liar atau kabar yang membingungkan. Pemerintah sudah memberikan kerangka waktu, sudah menjelaskan prosesnya, dan sudah memastikan bahwa pencairan bukan lagi sekadar wacana. Inilah informasi yang selama ini ditunggu para pensiunan di seluruh Indonesia. Dan dengan penegasan siang ini, kita bisa mengatakan bahwa waktunya sudah sangat dekat. Ya,